Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua berkumpul. Terus kebetulan ini bertemu dengan Gusmar KPN Nusantara. Mumpung lagi ketemu beliau, kita ngobrol-ngobrol tentang ada Habib yang nyelingkuhi jamaahnya. Ini gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik-baik. Itu isu di mana katanya? Di Cirebon, Gus. Cirebon. Cirebon. Isunya itu Cirebon. Isunya ada oknum Habib menyelingkuhi istri orang. Gitu. Istri orang. Oke, tapi biar lebih akurat informasinya, coba dibaca ada nggak yang sudah muat di media? Ada. Ini dari jabarubiser.com. Nah, ini saya baca ya. Hari apa, tanggal berapa itu? Hari. Isunya kemana? Nah, Coba. 3 Desko 3 hari yang lalu. dari yang lalu. Coba dibaca aja langsung. Judul sama isi. Biar kita tidak hoax. Gitu. Ini dari jabarubiser.com. Ini saya bacakan Gus ya. Diduga selingkuh, warga Pabuaran Wetan adukan istri dan selingkuhannya ke Polresta Cirebon. Perbuatan terjadi 7 kali di rumah kontrakan ini Cirebon. Dugaan perselingkuhan atau perzinahan diduga terjadi di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 2 orang diduga pelaku yakni T, pria beristri, dan E, wanita bersuami, menjadi terlapor dalam kasus ini. Ironisnya T alias HT dikenal sebagai tokoh agama di kawasan Cirebon Timur. Di rumah kontrakan inilah diduga peristiwa mesum itu terjadi. Suami dari terlapor yakni M mengadukan masalah ini ke Polresta Cirebon dengan membuka pengaduan masyarakat Dumas ke unit tindak pidana tertentu (Tipit Ter) yang berada di bawah Satuan Reserse dan Kriminal Reskrim Polresta Cirebon pada Kamis 26 Oktober 2022. Kamis kemarin melaporkan. Lama 2 hari yang lalu. Ya, kemarin saya ke Polres dan melaporkan secara resmi perselingkuhan istri saya dengan lelaki lain. Bukti yang saya bawa berupa dialog pesan WhatsApp dan rekaman pengakuan dari istri saya dan pria tersebut. Saya meminta bantuan kepolisian dan juga media untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Ungkapnya Jumat 27 bulan 10 2023 dalam sesi wawancara khusus atas permintaan pelapor di rumah kontrakannya. Dijelaskan pelapor menurut pengakuan istrinya, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 7 kali oleh keduanya di rumah kontrakan milik kakak dari pelapor. Wah, di rumah kakaknya ya. Baik terlapor wanita maupun terlapor pria, keduanya mengontrak di rumah tersebut dan kamarnya pun bersebelahan. Menurut pengakuan terlapor, peristiwa mesum itu dilakukan hampir selalu pada dini hari saat ia pergi ke pasar. Sementara itu terlapor E yang juga diwawancarai di tempat yang sama, rumah kontrakannya, mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan awalnya ia berusaha menolak ajakan HT untuk melakukan perbuatan mesum tersebut. Namun karena bujuk rayu yang gencar dilakukan oleh HT, akhirnya keyakinan E luluh dan terjadilah perbuatan tersebut. Astagfirullah tenang. Ya Allah. Ya, awalnya dia minta dipijit. Pertama minta dipijit. Terus saya bilang enggak mau. Ngajak lagi, saya tolak lagi. Karena terus dibujuk rayu, akhirnya terjadi juga. Peristiwa pertama tanggal 17 September. Ya, sekitar sebulan yang lalu. Oke, cukup.
7 kali, Gus. Sebulan 7. Berarti artinya begini. Ya pertama setelah bertualang ya ini semakin menguatkan kita. Ada banyak fakta-fakta yang tidak mengenakan terkait dengan oknum Habib itu tadi ditulis inisial ya HT. HT itu kalau di spanduk yang saya juga terima videonya yang ya warga ramai-ramai unjuk rasa atas kasus itu Habib Toha, ada spanduknya di videonya silakan dilihat ya. Jadi ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa memang tidak pantas kalau ini dianggap sebagai zuriat Nabi. Masa zuriat Nabi begitu. Ini masyaallah, naudzubillah min dzalik. Kemudian dari segi kasus, karena itu sudah dilaporkan ke polisi, jadi ini memang saya kira bukan berita hoax, bukan berita bohong, karena sudah sampai laporan resmi ke polisi dan itu sudah diwawancara oleh Jabar Publisher secara detail, bahkan peristiwanya seperti apa, terjadi kapan dan di mana. Jadi ini bukan berita bohong. Nah, persoalan nanti tuduhannya ya itu kan perbuatan berzina, karena masing-masing sudah berkeluarga, benar dan tidaknya itu nanti polisi yang akan hukum yang akan memutuskan. Tetapi kalau dibaca tadi dari beritanya, kedua-duanya sudah mengakui baik istrinya itu yang melaporkan suaminya itu. Ya, suaminya yang diselingkuhi itu. Iya. Dan pihak istrinya dan juga HT itu juga bersama-sama mengakui. Jadi harapan kami mohon khususnya untuk aparat kepolisian di Polresta Cirebon untuk berlaku seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan secara adil, tidak pandang siapapun, apalagi tokoh agama katanya punya majelis. Dan yang diselingkuh itu ini katanya lagi itu jamaahnya itu. Masya Allah, ngeri juga. Artinya hukumannya harusnya lebih berat. Seorang ustadz ya, pengaku agama yang mestinya adalah menjadi contoh, membimbing, menjadi pagar. Ini malah makan. Kalau istilah orang Jawa, merusak pagar atau pagar makan tanaman. Istilah lagu dangdutnya pagar makan tanaman. Sangat kita kecam lah, keras. Jangan sampai ini tidak ditangani oleh Polresta Cirebon. Ini harus diusut tuntas agar menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang apalagi suka mendakwakan diri sebagai zuriat Nabi, sebagai ustadz, tapi faktanya contoh yang tidak baik. Ini kalau tidak diusut tuntas, kalau tidak diselesaikan, tidak dipidanakan, maka ini menjadi sinyalemen buruk bagi aparat keamanan. Nanti dituduh tidak adil, dituduh melindungi orang-orang tertentu. Sedangkan sudah divonis, ada yang sampai dihukum mati kan, sampai itu belum dieksekusi. Ya soal eksekusi sih memang kewenangan kejaksaan, belum. Itu pun masih banyak berlaku, masih banyak kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi kalau sampai tidak ditindak tegas. Ini presidennya sangat buruk. Jadi sudahlah, nggak usah percaya macam-macam, nggak usah mengagung-agungkan Habib. Apalagi yang sudah terbukti melakukan perbuatan tidak senonoh. Jadi ini semakin menguatkan bukti bahwa klaim mereka sebagai zuriat Nabi sangat-sangat pantas untuk diragukan, sangat-sangat pantas untuk dilakukan. Ya, karena zuriat Nabi orang-orang suci lah pastinya. Ibarat kacang tidak jauh dari lanjaran. Iya, buah tidak jauh dari pohonnya jatuhnya. Ngeri, memang ngeri. Ini bukan kasus pertama loh ya, melibatkan tokoh agama, naudzubillah min dzalik. Jadi itu aja saya kira komentar saya, tanggapan saya. Polisi harus menindak tegas ini, harus ditindak secepatnya, jangan sampai kemudian memicu kemarahan publik, karena masyarakat setempat Cirebon sudah
sudah marah, sudah melakukan unjuk rasa gitu, terus bakar baliho, gambar aktifnya tersebut, dan bahkan ada suara usir, gitu. Usir, tidak boleh berada di situ lagi. Oke, saya kira itu saja Kang Peter, dan hikmahnya adalah nggak usah terlalu mengagung-agungkan, apalagi warga keturunan imigran Yaman di tanah air ini bermacam-macam pasti akan berhadapan dengan anak-anak Nusantara. Terima kasih Gus Mar atas terima kasih edukasinya. Mudah-mudahan kita semua yang melihat video ini menjadi tercerahkan, tidak usah terlalu mengagung-agungkan. Ini fakta real di lapangan yang membuktikan bahwa mereka itu sangat diragukan status cucu Nabi, keturunan Nabi, karena hal yang dilakukan akhlaknya itu bertentangan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.